Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istioningsi dengan NIM 111090510000116 dari kelas KPI 4C. Dibuatnya video ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah tafsir. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat. Tak lupa sholawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga juga sahabatnya. Semoga kita semua kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat serta petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Istioningsi akan menjelaskan mengenai tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lafal bismillah berarti aku memulai segala sesuatu dengan nama Allah, yaitu orang yang menjadikan segala aktivitasnya karena Allah, dari ia mulai bangun tidur sampai ia tidur kembali melibatkan Allah. Yang mana sifat karena Allah di sini tidak hanya sebuah keinginan untuk mengucapkannya, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pengawasan, di mana ketika seseorang merasa dalam pengawasan Allah, memahami betul makna bismillah ini, maka seseorang akan enggan atau seseorang tidak akan melakukan hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita melakukan sesuatu dengan melibatkan Allah, maka rahmat Allah akan diturunkan, yang mana rahmat ini akan menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya, baik rahmat Allah yang bersifat Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Ar-Rahman, ruang lingkupnya adalah kebaikan, menghadirkan kebaikan untuk di dunia, yang artinya Allah memberikan rahmat serta belas kasihannya kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan Ar-Rahim, ruang lingkupnya adalah menghadirkan kebaikan untuk di akhirat. Artinya Allah memberikan rahmat atau belas kasihannya hanya kepada orang mukmin saja. Maka selanjutnya, sama halnya ketika kita memperoleh nikmat lalu kita mengucapkan terima kasih, maka ketika kita memperoleh rahmat, kita mengungkapkan sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada ayat kedua Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lafal alhamdulillah di sini adalah ungkapan pujian kepada Allah yang mencakup semua jenis pujian yang diungkapkan oleh hamba-hambanya. Artinya, hanya Allah lah satu-satunya zat yang harus dan berhak dipuji. Mengapa Allah berhak dipuji? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu Rabb yang menciptakan dan memelihara alam. Jadi seluruh alam mendapatkan pengayoman serta pemeliharaan, termasuk di dalamnya alam manusia, alam jin, alam malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ayat ketiga berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini merupakan sanjungan untuk Allah Ta'ala setelah memujinya pada ayat sebelumnya. Selain itu, ayat ketiga ini juga merupakan penguat tambahan
mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dipuji. Kita mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak dipuji sebagai manifestasi dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya pada ayat ini. Selanjutnya pada ayat 4 berbunyi Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kata Maliki, penghususan kekuasaan Allah tidak hanya terbatas pada hari pembalasan saja, karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, artinya kekuasaan Allah itu umum, meliputi dunia juga akhirat, termasuk hari pembalasan. Nah, adapun disandarkannya kata Al-Maliki pada kalimat Yaumiddin, hari pembalasan, berarti hanya Allah lah penguasa pada hari pembalasan. Karena pada hari itu tidak ada satu jiwa pun yang memiliki kekuasaan atas jiwa lainnya. Pada ayat ini juga mengandung pokok ajaran tentang janji dan ancaman, di mana ketika Allah yang pada hari pembalasan memasukkan perbuatan baik ke dalam surga dan memasukkan perbuatan buruk ke dalam neraka sebagai bentuk pertanggungjawaban amal perbuatan yang telah dilakukannya waktu di dunia. Kesimpulannya, pada ayat 1 sampai ayat 4 surat Al-Fatihah ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kandungan pokok ajaran yang terdapat pada kelompok ayat ini yaitu membahas tentang tauhid dan juga janji dan ancaman. Kandungan tauhid yang terdapat dalam surat Al-Fatihah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, pengesaan dalam perbuatan Allah. Diambil dari ayat Rabbil Alamin, yang berarti hanya Allah lah satu-satunya yang mengatur dan memelihara alam jagat raya ini. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, pengesaan ibadah hanya milik Allah. Diambil dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada ayat kelima. Berarti kita hanya beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah, yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, pengesaan bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki nama serta sifat yang sempurna, sebagaimana ditunjukkan dalam lafaz Alhamdulillah, yang artinya segala pujian hanya milik Allah. Kemudian, terkait kandungan surat Al-Fatihah yang berisi mengenai janji dan ancaman, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan, sebagaimana yang tertera dalam ayat Malik Yaumiddin, yang mana Allah memberikan balasan secara adil, yaitu perbuatan baik mendapatkan balasan surga dan perbuatan buruk mendapatkan balasan neraka. Baiklah, dengan demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemahaman saya tentang tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan juga kekurangan pada pembahasan kali ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.